Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam renungan pagi ini. Semoga Tuhan memberimu damai dan menganugerahkan rahmat untukmu di pagi ini. Di pagi ini kita diajak untuk merenungkan apa yang disampaikan Tuhan di hadapan para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dia kemudian menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil orang untuk diundang ke perjamuan nikah. Tetapi tanggapan dan reaksi masing-masing orang berbeda. Ada yang diundang ke perjamuan itu tetapi mereka tidak mau datang. Pada akhirnya raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain dengan pesan agar mereka menyampaikan kepada para undangan bahwa hidangan sudah disediakan. Kemudian lembu-lembu jantan, juga ternak peliharaannya juga sudah disembeli. Dan semua sudah tersedia. Maka mereka diundang untuk datang dan menikmati perjamuan nikah itu. Tapi juga para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang sibuk dengan pergi ke ladang mereka, ada yang sibuk dengan urusan usaha mereka, dan yang lain malah lebih parah adalah mereka menangkap para hamba itu, menyiksa, membunuhnya. Akibatnya raja itu murka. Ia menyuruh pasukannya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada para hambanya yang lain, "Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana untuk datang ke perjamuan nikah ini." Maka pergilah para hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Mereka datang, sehingga dikatakan oleh Matius bahwa ruangan pesta perjamuan itu penuh dengan tamu. Ketika raja masuk menemui para tamu itu, dia melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu dia berkata kepada tamu itu, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu berkatalah raja itu kepada para hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang selalu diundang untuk ada bersama dengan Tuhan. Tuhan mencintai kita, maka Dia selalu mengharapkan kita hadir di hadiratnya. Datang menikmati pesta perjamuan. Perjamuan yang paling konkret yang kita alami pada saat Yesus mengundang kita adalah perayaan Ekaristi. Tetapi seringkali orang tidak pernah memiliki kerinduan untuk menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan. Bukan hanya sebagai makanan jasmani dan makanan sementara, tapi perjamuan Ekaristi adalah pemberian hidup Kristus sendiri, pemberian tubuh dan darah Kristus sendiri sebagai santapan bagi kita, santapan yang kekal untuk keselamatan kita. Meskipun demikian, pilihan bebas tetap ada pada kita, ada pada diri kita, sehingga tidak jarang banyak dari kita memilih jalan yang tidak seharusnya, menghindari Tuhan
dan melakukan hal-hal yang demi kepentingan diri kita sendiri. Orang sibuk dengan usahanya sendiri, orang sibuk dengan pergi ke ladangnya. Kadang-kadang orang bertanya, pergi ke gereja, untungnya apa? Pergi merayakan Ekaristi hari Minggu, apa manfaatnya? Pergi ke gereja, apakah mereka memberi saya makan? Tanpa kita sadari, Tuhan telah memelihara hidup kita dari hari ke hari, tanpa perhitungan untung rugi. Kita perlu hati-hati. Jangan sampai pada waktunya kita akan dicampakkan oleh karena pilihan kita sendiri. Pertanyaan bagi kita, apakah kita masih mau selamat? Kalau mau selamat, mari ikuti Tuhan. Kadang-kadang kita menyesal pada akhirnya, karena kita kurang terbuka untuk mendengarkan undangan Tuhan. Seringkali kita bisa lihat bahwa orang pada masa tua baru mulai ngebut dengan doa, ngebut dengan renungan, refleksi. Pada masa mudanya, dia tidak pernah pusing. Ada orang juga, dia menjadi sadar ketika dia jatuh sakit berat. Dia meneguk minuman keras, merokok, atau makan makanan yang kadang-kadang juga tidak memperhitungkan tentang kesehatan. Ketika kita berada dalam situasi ambang, situasi yang sulit, baru kita menyadari bahwa Tuhan kita butuhkan. Undangan Tuhan sepatutnya kita dengarkan. Tuhan selalu menjanjikan hal yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Sekarang tinggal kita pilih. Mau selamat? Maka dengar Tuhan melalui nasihat orang lain, anjuran orang lain, juga mendengar sudut pandang yang lain. Masih mau selamat? Maka hindarilah hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kadang-kadang orang bertobat pada saat dia jatuh sakit, tetapi kalau sembuh, dia kembali pada pola yang sama. Tuhan tetap bertanya, masih maukah engkau selamat? Tuhan mengundang kita untuk datang menemui dia di hadiratnya, dalam doa, dalam devosi, dalam Ekaristi. Dalam perjumpaan-perjumpaan persaudaraan di komunitas basis, dalam kegiatan-kegiatan beriman, hidup menggereja. Tuhan ajak kita untuk mengikuti Dia. Karena itu, mari ikuti Tuhan. Semoga engkau memilih apa yang lebih baik, apa yang bisa memberikan kedamaian, menjanjikan keselamatan, dan dapat mempersatukan engkau kelak dengan Tuhanmu sendiri. Semoga Tuhan menolongmu, memberkatimu, dan memberimu damai. Amin.